Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini Catur Unggas akan memberikan informasi atau jawaban pertanyaan dari teman kita. Dan ini pemberian pakan di sore hari kita ambil video di kandang sekat karena habis hujan ya teman-teman. Jadi di kandang umbaran becek. Oke, untuk pertanyaan dari teman kita ini seputar pakan ya, atau bisa dikatakan bukan pertanyaan tapi pendapat atau pengalaman. Jadi kita akan share ke teman-teman yang lain dan kita akan kupas di sini. Oke, pernyataannya sebagai berikut ya. Untuk teman kita ini pernah coba pakai ampas ketela yang kemarin sebelum lebaran. Ya, sebelum lebaran. Habis semua satu kandang. Mungkin karena salah olah dan takaran pemakaian kebanyakan. Oke, di sini kita berbagi pengalaman ya. Jadi untuk pendapat teman-teman itu kebanyakan kita buatkan video dengan tujuan teman yang lain supaya bisa memahami tanpa harus melihat komentar satu persatu dari Catur Unggas ya. Dan sebelum kita berikan informasi untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan subscribe kalian adalah salah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas channel. Dan untuk teman-teman yang memiliki akun Facebook, bisa dukung juga Facebook Catur Unggas atau follow Facebook Catur Unggas, karena kita update juga di Facebook Catur Unggas, baik itu di video durasi pendek dan durasi panjang. Oke, langsung saja kita berikan informasinya. Dan ini genetika entok Rambon teman-teman di kandang sekat. Di kandang sekat kita kemarin udah rilis ya untuk upgrade untuk indukan. Ini untuk yang betina ada 10 ekor, jantannya 1, dan semua betina muda semua. Jadi nanti kita kita rencanakan untuk bisa produksi telur tuh maksimal. Oke, dari pendapat teman kita kemarin ya, kita udah rilis untuk fermentasi onggok atau ampas singkong. Jadi sekali lagi ya teman-teman, untuk pakan ini sangat-sangat mempengaruhi ternak entok teman-teman. Tidak hanya produktivitas telur, bobot yang menjadi salah satu hal yang sangat bikin pusing ya untuk peternak itu, yang efeknya itu sampai ke kematian ya, kematian. Jadi beli pakan yang salah, inginnya irit, produksi telur lancar, terus kebutuhan nutrisi bagus, untuk pembesaran juga poin. Nah, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya gitu. Jadi sekali lagi saya menghimbau untuk teman-teman ya, jadi ini bukan bermaksud untuk memberikan informasi untuk menjelekkan para penjual seperti ampas singkong atau dedak sekam, itu enggak. Cuman ini memberikan informasi sesuai pengalaman Catur Unggas. Jadi kalau untuk entok ini teman-teman, ini sangat sensitif ya. Jadi semisal seperti ini, karena entok ini unggas rakus teman-teman, jadi ketika udah lapar, apapun yang diberikan itu pasti akan habis. Nah, dengan hal itu membuat para peternak itu sangat susah untuk mendeteksi. Kalau untuk ayam semisal diberi polar, nggak suka, nggak dimakan, diberi dedak yang sedikit untuk potongan-potongan berasnya atau menir, itu juga nggak mau makan seperti itu. Tapi kalau entok ini nggak, langsung dibabat habis. Nah, di situ teman-teman, ini satu hal yang bisa dikatakan positif dan negatif. Positifnya kalau kita beri pakan yang mengnutrisi bagus, dia akan cepat-cepat menyerap, terus akan menambah mungkin produktivitas atau dari bobot entok sendiri. Tapi kalau negatifnya, teman-teman tidak bisa mendeteksi ini pakan ini tidak bagus, itu nggak bisa.
Nah, ketika teman-teman mengasih pakan itu sebenarnya tidak bagus, atau mungkin bukan tidak bagus, salah untuk pengolahan, mungkin memang nutrisinya kurang. Nah, itu yang terjadi ketika efeknya sudah lama. Semisal ya, ampas singkong itu kemungkinan teman-teman, kemungkinan ini sama dengan dedak ini ya, dedak sekam ya. Dedak sekam itu ketika kita beli dedak, nggak taunya itu adalah sekam giling, untuk makannya lahap teman-teman. Cuman lama kelamaan entok teman-teman akan kurus ya. Di situ kurusnya itu ketika masih aktivitas sehat seperti ini belum terdeteksi, tapi nanti lama kelamaan dia akan menyendiri, akan cuma tinggal dagingnya tinggal sedikit ya. Itu ketika teman-teman mengangkatnya ya. Jadi alangkah baiknya mendeteksi itu, mengangkat entoknya apakah normal untuk bobotnya. Karena apa? Karena untuk entok yang udah dewasa seperti ini akan teman-teman akan susah. Karena apa? Untuk mendeteksi susah karena untuk bulunya ini udah lebat ya, jadi terlihat gemuk, padahal untuk bobotnya itu udah mulai menyusut. Dan yang paling parah, kalau udah parah teman-teman, itu udah mulai nggak mau makan ya. Itu efek ketika teman-teman salah memilih pakan, entah itu ampas singkong atau dedak sekam. Itu pengalaman catur unggas. Maka dari itu, kalau teman-teman ingin benar-benar bagus untuk pakannya ya, untuk dedaknya itu teman-teman ya pilih yang kualitas bagus. Bagusnya apa? Separator yang paling lembut, atau kebi itu bagus. Terus kalau yang lebih bagus lagi, kalau pemberian jagung sama pur ya, jagung sama pur 15 itu murni, itu aja itu bagus sekali. Itu udah nggak mungkin tertipu teman-teman. Tapi sekali lagi, kemungkinan ya dari teman-teman itu ada yang mengatakan boros, padahal untuk kalkulasi pakan itu sebenarnya semakin bagus untuk entok ini, dia makannya semakin sedikit. Jadi porsinya nggak sama dengan pemberian pakan ampas singkong sama dedak ya. Jadi dia makan sedikit udah kenyang, udah produksi bagus seperti itu. Jadi alihkan mindset teman-teman untuk pakannya murah ya, terus produksi lancar. Itu sejenis nasi aking ya yang bagus tuh. Tapi kalau untuk dedak sama ampas singkong, ampas tahu, teman-teman harus waspada. Terus roti BS itu juga waspada, karena itu dimana pakan-pakan itu terlihat memang bagus, tapi kalau cara pengolahannya kurang bagus atau salah, itu akan menjadi petaka untuk entok teman-teman. Jadi harus diwaspadai untuk pakan-pakan yang diberikan ke entok teman-teman. Oke, itu aja untuk informasi dari Catur Unggas ya. Ini berbagi pengalaman atau share, pilih pakan yang memang benar-benar nutrisinya bagus. Ketika nutrisi pakan itu bagus, konsumsi entok akan lebih sedikit, tapi untuk hasilnya nyata. Nah, itu aja untuk kesimpulan dari video Catur Unggas ini. Oke, itu aja untuk informasi kali ini, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Dan like apabila kalian suka dengan video ini. Tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di Anda saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, genetika entok rambon, genetika angsa, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas ya. Bisa juga inbox di Facebook Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Facebook dan Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.